Dan ternyata dalam persiapan Pilpres tahun 2024, kampanye hitam ini bermunculan lagi. Salah satunya dilakukan yang konon katanya, menurut informasi, ini adalah pendukung dari Anies Baswedan. Yang dilakukan oleh kelompok ini yang bernama kelompok atau komunitas wanita pertahanan ideologi syarikat Islam, yang sering disebut dengan perisai atau wanita perisai, yang dimotori oleh ketua umumnya Megawati namanya. Ini menjijikkan sekali. Dia dan kelompoknya melakukan press conference tanggal 25 Juli 2023 dengan mengadakan lomba video kreatif dengan topiknya adalah Ganjar Pranowo suka nonton film bokep atau video porno. Ini topiknya sangat telanjang, kasar sekali. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, sebelum saya memulai opini saya hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Kanal Anak Bangsa TV hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat akan melakukan siaran langsung atau live streaming dalam kegiatan 1000 milenial dan Gen Z menatap laut bersama Ganjar Pranowo. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Saya berharap Anda menyaksikan acara tersebut karena selain diskusi dengan Ganjar Pranowo dan ribuan kelompok milenial dan Gen Z, acara ini juga akan diramaikan, dimeriahkan oleh artis senior Krisdayanti dan Marcel Sihaan. Jangan lewatkan acara tersebut. Sahabat Indonesia, Pilpres 2024 kurang 200 hari lagi, tapi denyut gonjang ganjingnya semakin ganas dan memanas. Yang kita khawatirkan adalah munculnya black campaign atau kampanye hitam yang terjadi seperti tahun 2014-2019. Pada saat kampanye Pilpres tahun 2014-2019, Presiden Jokowi juga dihajar dengan kampanye hitam atau black campaign. Salah satunya dikatakan dia adalah anggota PKI, dia keturunan Tionghoa, macam-macam lah yang diserang kepada Presiden Jokowi. Banyak hal gitu. Tapi waktu itu Pak Jokowi dan seluruh timnya termasuk para pendukung Pak Jokowi, saya salah satunya adalah tetap rajin dan gigih mengcounter kampanye-kampanye hitam yang berisi fitnah dan hoax. Seperti contohnya Saracen, ini kelompok yang memproduksi kampanye hitam sudah digulung pemerintah juga. Mereka juga menerbitkan buletin-buletin yang disebarkan di masjid-masjid, tapi tidak terlalu mempan. Toh pada kenyataannya dalam 2 pilpres Presiden Jokowi selalu menang. Tahun 2024 ini ternyata kampanye hitam muncul lagi. Kalau kita bicara strategi kampanye, ada 3 hal. Kampanye positif dengan cara memunculkan performan dan rekam jejak dari capres yang bersangkutan. Yang kedua adalah kampanye hitam, itu memunculkan jejak kelam dari capres lawan. Ini tidak fitnah, tapi ini adalah sekedar memunculkan fakta yang pernah dialami oleh capres yang bersangkutan. 2 strategi kampanye ini sah-sah saja, kampanye positif maupun kampanye negatif. Tapi ada kampanye yang ketiga, namanya kampanye hitam atau black campaign. Ini sebetulnya strategi kampanye yang mencederai demokrasi, strategi kotor, menjijikkan. Dan ternyata dalam
persiapan Pilpres tahun 2024, kampanye hitam ini bermunculan lagi. Salah satunya dilakukan yang konon katanya, menurut informasi, ini adalah pendukung dari Anies Baswedan. Saya disclaimer, pada saat siapapun atau kelompok manapun mendukung Anies Baswedan atau Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, itu sah-sah saja. Itu hak demokratis seseorang atau hak demokratis suatu komunitas. Tapi kalau strategi kampanye yang dipakai adalah kampanye hitam, itu harus kita lawan. Nah, yang dilakukan oleh kelompok ini yang bernama kelompok atau komunitas wanita pertahanan ideologi syarikat Islam yang sering disebut dengan perisai atau wanita perisai yang dimotori oleh ketua umumnya Megawati namanya, ini menjijikkan sekali. Dia dan kelompoknya melakukan press conference tanggal 25 Juli 2023 dengan mengadakan lomba video kreatif dengan topiknya adalah Ganjar Pranowo suka nonton film bokep atau video porno. Ini topiknya sangat telanjang, kasar sekali. Ini bermuara dari wawancara Ganjar Pranowo dengan Deddy Corbuzier waktu itu, tapi dipenggal. Pada waktu itu kalau kita lihat secara jujur, secara utuh, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa siapapun itu boleh mempunyai passion atau hobi menonton sesuatu, termasuk video porno, termasuk video bokep atau video yang tidak layak. Itu hak masing-masing dan tidak bisa dipersalahkan. Artinya Ganjar Pranowo waktu itu tidak menunjukkan bahwa saya suka nonton video porno, tidak seperti itu. Tapi penggalan kalimat ini sengaja diamplifikasi oleh wanita perisai ini, pertahanan syariat Islam ini, untuk menghajar dan mendiskreditkan Ganjar Pranowo. Mereka membuat lomba dengan hadiah 50 juta, iming-imingnya seperti itu. Ini kampanye hitam yang menyesatkan dan sangat tidak mencerdaskan sama sekali. Ini seperti menyebarkan fitnah dan hoax. Harusnya tim kampanye dari Ganjar Pranowo bisa menuntut kelompok wanita perisai ini karena membranding, memberikan stigma palsu kepada Ganjar Pranowo. Kebetulan saya pribadi mengenal Ganjar Pranowo. Dia orang yang jauh dari pikiran mesum seperti itu. Keluarganya taat, istrinya sangat taat, anaknya pun juga sama, dari keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, orang yang sangat taat terhadap agama Islam. Jadi menurut saya tuduhan kepada Ganjar Pranowo ini sangat menyesatkan. Opini ini saya buat karena saya mendukung Ganjar Pranowo, jelas, agar masyarakat Indonesia tahu bahwa ada upaya kampanye-kampanye hitam yang seperti dilakukan oleh Megawati, ketua umum dari DPP Wanita Perisai ini. Dari namanya sudah terlihat, pertahanan syariat Islam. Arahnya kemana kita sudah tahu. Kelompok mana, komunitas ini kita sudah tahu. Sudah pasti bukan orang yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila, sudah pasti. Dan sudah pasti kelompok-kelompok seperti ini berlabuh di gerbong capres yang mana kita sudah tahu. Sudah menjadi rahasia umum juga. Jadi cara-cara kotor seperti ini harus kita lawan. Tidak boleh kita biarkan. Saya hanya mempunyai kemampuan untuk mengkonter berita-berita atau kampanye-kampanye hitam seperti itu, tapi selayaknya tim kampanye nasional Ganjar Pranowo harus mengambil langkah tegas secara hukum agar ada deterrent effect, ada efek jera, agar hal ini tidak terulang. Meskipun saya mendukung Ganjar Pranowo, saya tidak akan memproduksi kampanye hitam atau black campaign buat Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Saya akan menyuarakan kampanye positif buat Ganjar Pranowo tentang rekam jejaknya dan sebagainya. Dan mungkin juga saya akan
menarasikan kampanye negatif atau negatif campaign buat lawan-lawan Ganjar Pranowo. Ini sah-sah saja. Karena itu juga dilakukan oleh kelompoknya Anies Baswedan maupun kelompoknya Prabowo Subianto. Tapi harusnya kalau kita mencintai demokrasi di negeri ini, kita harus melawan upaya-upaya apapun untuk melakukan black campaign atau kampanye hitam seperti yang dilakukan oleh wanita perisai ini. Ini cara perempuan yang menurut saya tidak cerdas, tidak mengedukasi, dan cara yang sangat menjijikkan. Padahal katanya syariat Islam, tapi tetap saja menebarkan fitnah. Saya bingung dengan kontradiksi seperti ini. Di agama manapun, khususnya di agama Islam, tidak dibenarkan kita melontarkan ghibah, apalagi fitnah. Dan ini dilakukan untuk apa? Demi kekuasaan, demi sebuah kursi. Dan itu mempan atau tidak akan mempan. Generasi milenial, generasi Z itu sudah tahu pasti, sudah cerdas melihat ini kampanye ini sangat sehat atau kampanye yang menyesatkan. Mereka tahu. Jadi kalaupun ada yang termakan dengan provokasi kampanye model wanita perisai, wanita pertahanan syariat Islam ini, ya kita tahu pasti kelompok-kelompok mereka saja. Kelompok yang tidak menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara kita. Dan bagi saya mereka juga bukan kelompok seorang agama yang baik. Karena agama apapun di negeri ini, termasuk agama Islam, tidak menginginkan kita menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan berita palsu. Jadi menurut saya, mari kita lawan upaya kampanye hitam dari kelompok manapun, termasuk yang dilakukan oleh wanita perisai ini. Ini sangat merusak demokrasi kita, ini sangat mencederai demokrasi kita, dan ini memalukan bangsa, ini memalukan anak cucu kita nanti. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Mari kita lawan hoax, kita counter hoax dengan narasi-narasi yang harus bisa meredam merajalelanya kampanye-kampanye hitam. Jangan sampai bangsa ini dicemari dengan cara-cara kotor dari kelompok-kelompok manapun yang ingin menodai demokrasi yang sedang kita bangun. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Mari kita lawan hoax dan kampanye hitam di Pilpres tahun 2024.